Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Priang Lorokon Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi baru kita terkait pembelajaran geografi di KD 7 dengan judul materi adalah mitigasi bencana alam. Baik, langsung saja kita akan bahas apa itu mitigasi bencana alam, di mana saat ini negara kita yang merupakan negara yang paling sering mendapat bencana alam ataupun bencana-bencana lainnya. Apa saja sih faktor penyebabnya, kemudian bagaimana ciri-cirinya serta bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan diri atau mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau kerugian di saat bencana itu datang. Oke, di sini ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana jenis dan karakteristik bencana alam tersebut Kemudian bagaimana tindakan mitigasi bencana alam, di mana saja persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, serta di Indonesia itu sudah didirikan lembaga-lembaga khusus yang menanggulangi bencana alam apa saja lembaganya spesialis sesuai dengan bidangnya masing-masing nanti. Terakhir nanti ada kesimpulan dan ulangan harian. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengertian dari bencana dulu serta jenis dan karakteristik bencana tersebut. Apa yang Anda ketahui tentang mitigasi gitu kan? Mitigasi itu merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi terjadinya korban atau kerugian saat adanya bencana itu muncul. Indonesia sudah kita ketahui sering mengalami atau rawan terjadinya bencana karena posisi Indonesia secara geografis itu berada di antara dua lempeng kemudian kita dihapit oleh dua samudera Indonesia berada di tiga lempeng lempeng Indo-Australia, lempeng Samudra Pasifik di atas dan dari sebelah barat itu ada Eurasia Ketiga lempeng ini sangat mempengaruhi munculnya bencana alam di Indonesia. Walaupun setelah bencana itu mungkin akan menimbulkan kerugian dan juga akan menimbulkan keuntungan nantinya. Biasanya ada yang terdapat keuntungan di beberapa bencana. Baik, kita lihat beberapa jenis dari bencana berikut ini. Oke, kita lihat dulu bagaimana sih pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun oleh faktor sosial atau faktor manusia sehingga kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Ini pengertian bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 Nah, kita lihat jenis-jenis bencana Secara umum bencana itu kita bagi berdasarkan penyebabnya Ada bencana disebabkan oleh alam, bencana disebabkan oleh sosial atau bencana manusia bencana tersebut dan bisa kita menghindarinya Yang pertama disebabkan oleh alam ada namanya gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi akibat pergeseran lempeng yang mudah kita ketahui walaupun selain itu berbagai macam jenis juga faktor penyebabnya terjadi gempa bumi di antaranya pergerakan lempeng tektonik kemudian akibat runtuhan bisa juga kemudian aktivitas tambang,
kemudian hantaman meteor ya, maupun ledakan bom ya, bisa juga menyebabkan terjadinya gempa buatan ya. Dan ini ya termasuk gempa yang sering terjadi di wilayah Jawa ya, Sumatera, kemudian Sulawesi maupun di Papua ya. Di kita daerah Kalimantan termasuk jarang ya, ada tapi untuk skala yang sangat rendah sekali ya, nggak terlalu berbahaya. Kemudian letusan gunung api juga sama ya. Letusan gunung api juga menghasilkan gempa tadi ya, dimana letusan gunung api ini terjadi di daerah gunung api yang masih aktif, termasuk di Semeru yang kemarin ya, kemudian Gunung Merapi saat ini ya, dan beberapa gunung lain yang masih aktif. Dan ini ya pasca gempa memang pasca letusan gunung api ya, banyak anugerah yang dihasilkan ya, diantaranya tanah yang subur, tambang batu dan pasir, minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian tsunami ini terjadi biasanya akibat gempa tektonik di dasar lautan ya, yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang dulu pernah terjadi di Aceh di tahun 2004 ya. Kemudian banjir ya, gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami ini terjadi oleh alam ya, yang sangat tidak ada campur tangan manusia lah di sini. Dan untuk prediksinya ya biasa dari pihak lembaga kebencanaan nanti ya, yang akan mempersiapkan apa saja sih tahap persiapannya sebelum, sesudah dan saat tadi bencana, nanti kita bahas ya. Kemudian ada namanya banjir ya. Banjir ini berbagai macam jenis ya, ada banjir rob, banjir karena pasang laut dan seterusnya ya. Banjir bisa diakibatkan oleh hujan juga, bisa diakibatkan oleh sungai yang kering atau sungai yang sudah ini ya, dangkal akibat sampah dan lain sebagainya. Kemudian kemarau ya atau kekeringan, ini juga terjadi akibat musim ya, perbedaan musim kita Indonesia ya, ada dua jenis musim ya. Kemudian tanah longsor ya bisa diakibatkan oleh manusia yang menggunduli hutan ya, atau hujan yang terlalu deras intensitasnya di daerah tebing ya. Kemudian banjir bandang, kebakaran hutan, serta angin puting beliung. Kemudian bencana non alam ya, ada namanya epidemi dan wabah penyakit. Kemudian kegagalan teknologi ya, yang saat ini kita alami ya, udah 1 tahun lebih ya, 1 tahunan lah, yaitu bencana wabah penyakit ya, disebabkan oleh virus. Yang terakhir adalah bencana sosial ya, ada namanya konflik sosial maupun teror ya, dimana kriteria bencana itu yang mengakibatkan kehilangan jiwa ya, maupun kehilangan harta benda ya. Konflik sosial dan teror ini bagian dari bencana sosial ya. Selain itu ya, pada bencana alam ini ya, bisa kita kategorikan menjadi 3 ya faktor penyebabnya. Apa saja? Yang pertama ya, bencana alam disebabkan oleh dinamika litosfer. Di kelas 10 kalian udah belajar ya, litosfer itu berkaitan dengan kerak bumi ya. Kemudian bencana alam akibat atau disebabkan oleh hidrosfer ya, berkaitan dengan air, serta bencana alam disebabkan oleh dinamika atmosfer ya, atau berkaitan dengan udara ya. Oke, untuk jenis bencana alam akibat dinamika litosfer ya, ada 3 lah ya, akibat pergerakan lempeng. Yang pertama adanya gunung api ya, atau gunung meletus ya. Kemudian tanah longsor ya, akibat pergerakan tanah atau kulit bumi, serta adanya gempa bumi. Kemudian akibat dinamika hidrosfer ada namanya banjir, banjir bandang, kemudian tsunami ya. Walaupun di awalnya itu ya, memang diakibatkan oleh gerakan litosfer ya. Kemudian bencana alam akibat dinamika atmosfer berbagai macam jenisnya ya.
Yang pertama ada namanya badai tropis dengan berbagai macam jenis namanya ya. Kemudian kekeringan atau kemarau ya. Kemudian tornado. Kemudian akibat dari kekeringan muncul kebakaran hutan ya. Ini sering terjadi di daerah kita Kalimantan. Ini merupakan jenis-jenis bencana alam akibat dinamika atmosfer. Oke, demikian beberapa jenis penjelasan tentang bencana alam ya. Jenis-jenis bencana alam, semoga mudah dimengerti. Terima kasih, sekian. Terus channel kita ya. Saya Priyadi, salam meski, salam lebih, salam